Yang pertama ini ada audit internal. Audit internal adalah proses independen dan objektivitas untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keandalan operasi perusahaan dengan memeriksa sistem, proses, serta pengendalian internal guna memastikan tercapainya tujuan sesuai kebijakan. Hakikat audit internal. Hakikat audit internal ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ini ada independent objektivitas, yaitu dilakukan oleh tim atau individu independen. Yang kedua ini ada penilaian pengendalian internal, yaitu mengevaluasi efektivitas prosedur, kebijakan, dan tata kelola guna meminimalkan resiko. Yang ketiga ini ada evaluasi efektivitas, yaitu menilai pencapaian tujuan, efektivitas operasi, manajemen resiko, dan kepatuhan. Yang keempat ini ada rekomendasi dan perbaikan, yaitu memberikan saran peningkatan untuk memperkuat proses dan kinerja. Yang kelima ini ada melibatkan seluruh organisasi, yaitu audit mencakup semua fungsi dan tingkatan dalam perusahaan. Yang keenam itu ada resiko dan kepatuhan, mengidentifikasi potensi resiko, serta menilai kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan. Yang ketujuh ada pelaporan transparan, yaitu memberikan hasil audit kepada manajemen dan dewan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang terakhir ini ada proses berkelanjutan, dilakukan rutin untuk memantau dan peningkatan berkesinambungan. Selanjutnya ini ada kekuatan-kekuatan internal. Yang pertama ini, setiap organisasi seperti rumah sakit, universitas, dan lembaga pemerintah memiliki area fungsional dan kekuatan atau kelemahan berbeda. Yang kedua ada kompetensi khusus atau distinctive competition, kemampuan unik yang sulit ditiru pesaing menjadi dasar keunggulan kompetitif. Yang ketiga ini ada strategi berfokus pada mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan membangun kompetensi khusus. Yang terakhir ini ada audit internal penting dalam manajemen strategi karena sumber daya dan kemampuan internal lebih stabil dibandingkan lingkungan eksternal yang selalu berubah. Proses audit internal yang pertama ada mengumpulkan data operasi perusahaan, yang kedua identifikasi 10-20 kekuatan dan kelemahan, yang ketiga melibatkan semua fungsi yaitu pertama dari keuangan, pemasaran, produksi, R&M, SDM, dan IT. Yang keempat ada pentingnya hubungan antar fungsi bisnis. Yang kelima fokus multifungsi yaitu kunci sukses strategis. Lalu dalam berbasis sumber daya, pertama ada RDF, yaitu sumber daya internal lebih penting daripada eksternal. Yang kedua, ketiga kategori sumber daya Jaibarna, yaitu pertama ada fisik. Fisik itu terdiri dari aset, pabrik, dan teknologi. Yang kedua manusia, yang terdiri dari SDM, keterampilan, dan pengalaman. Yang ketiga ada organisasi, sistem, paten, merek, dagang, dan database. Lalu yang terakhir ada sumber daya, yaitu dasar keunggulan kompetitif berkelanjutan. Strategi dan budaya. Strategi dan budaya terdiri dari 4. Yang pertama, budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah pola perilaku dan nilai organisasi. Yang kedua, ada budaya memengaruhi kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, ada budaya dapat mendukung atau menghambat strategi. Yang keempat, kunci sukses yaitu menyatukan strategi dengan budaya. Baik, selanjutnya ada konsep pemasaran, yaitu berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan cara menguntungkan 3 faktor dasar. Yang pertama yaitu berorientasi pada pelanggan atau pasar. Yang kedua yaitu tujuannya penjualan yang menguntungkan bukan sekedar volume. Yang ketiga, semua aktivitas pemasaran terintegrasi. Lalu di sini ada pendekatan konsep pemasaran, produksi yaitu berfokus pada efisiensi dan massal, lalu produk berfokus kepada kualitas dan fitur terbaik, ada penjualan berfokus pada promosi dan dorongan agresif, lalu pemasaran berpusat pada kebutuhan terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kelima, sosial dan keberlanjutan itu peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan. Selanjutnya, holistik, pemasaran terintegrasi seperti branding, media, layanan, dan lain sebagainya. Ketujuh, berdasarkan nilai, menciptakan manfaat lebih besar dari biaya pelanggan. Keuangan atau akuntansi. Analisis keuangan yaitu menilai kesehatan finansial dan dasar perumusan strategi. Lalu ada faktor penting di dalamnya terdiri dari likuiditas, leverage, modal kerja, profitabilitas, arus kas, utilisasi, aset, dan modal. Ada 3 keputusan utama Van Horn, yaitu investasi, alokasi modal, seperti capital budgeting, lalu ada pendanaan, sumber modal, dan struktur modal, ada rasio utang atau ekuitas, dan modal kerja.
Terakhir dividen, pembagian laba versus dana ditahan, IPS, DPS, dan PE. Yang terakhir ada jenis dasar dan rasio keuangan. Ada likuiditas, current ratio, quick ratio. Yang kedua profitabilitas, ada net profit, margin, dan ROA. Ada yang ketiga solvabilitas, itu debt to equity dan interest coverage. Ada yang keempat aktivitas, itu asset turnover dan inventory turnover. Yang keefisiensi itu operating expense ratio dan fixed asset turnover. Yang pasar ada PE ratio, yang utang ada debt ratio. Rasio dibandingkan dengan standar industri dan tren historis, seperti identifikasi kekuatan dan kelemahan.